Pemirsa, 7 orang pengunjung mal di Bekasi, Jawa Barat malam tadi terjebak di dalam lift. Lift tiba-tiba berhenti di antara lantai 1 dan lantai basement. Petugas pemadam kebakaran Kota Bekasi, Jawa Barat Minggu malam mengevakuasi 7 pengunjung mal di Bekasi Timur yang terjebak di lift antara lantai 1 dan lantai dasar. Mereka terjebak usai menonton bioskop. Untuk mengevakuasi pengunjung yang terjebak, petugas terpaksa membongkar atap lift dari lantai 1 dan mengeluarkan korban satu persatu dengan tangga. Setelah 30 menit berusaha, semua pengunjung yang terjebak bisa dievakuasi dalam kondisi selamat dan hanya sebagian yang hampir sesak nafas. Jadi tadi mendapat berita bahwa yang telepon ke kantor itu saudaranya yang ada di dalam yang terjebak. Mereka terjebak di lantai 1 antara UG dan lantai 1. Di dalam yang terjebak itu ada 7 orang. Nah tadi proses evakuasi gimana Pak? Ada kesulitan Pak? Proses evakuasi tadi memang kesulitan, memang tidak bisa dibuka, tapi akhirnya petugas pemadam kebakaran dan tim manajemen di situ bisa bongkar lewat pintu yang atasnya. Presiden Joko Widodo sentil sejumlah badan usaha milik negara atau BUMN dengan kondisi keuangan yang sakit. Presiden heran BUMN yang sakit justru mendapat suntikan modal dari negara. Presiden meminta BUMN sakit untuk ditutup saja. Dalam pengarahan bersama Direktur BUMN di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Presiden Joko Widodo meminta agar Kementerian BUMN menutup perusahaan milik pemerintah yang tidak efektif atau guram. Jokowi menyebut pemberian perlindungan melalui penyertaan modal negara mengurangi nilai yang dibangun BUMN. Salah satunya nilai kompetisi yang membuat perseroan tidak bisa bersaing mengambil resiko. Presiden meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk tidak memberikan pendanaan bagi perusahaan dengan kondisi keuangan yang sekarat. Sakit tambahi PMN, sakit suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali. Dan akhirnya itu yang mengurangi nilai-nilai yang tadi saya sampaikan. Berkompetisi nggak berani, bersaing nggak berani, mengambil risiko nggak berani. Ya bagaimana profesionalisme kalau itu tidak dijalankan? Jadi tidak ada yang namanya proteksi-proteksi lagi, itu udah lupakan Pak Menteri yang namanya proteksi-proteksi itu. Menurut data Kementerian BUMN, ada 7 perusahaan plat merah yang akan dibubarkan, yaitu PT Kertas Leces, PT Merpati Nusantara Airlines, PT Industri Gelas, hingga PT Kertas Craft Aceh. Kemudian PT Isaka Karya, PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional, dan PT Industri Sandang. Dari Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. KPK masih dalami temuan uang 1,5 miliar rupiah di dalam mobil Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza saat penangkapannya pekan lalu. Uang tersebut diduga merupakan suap dari Direktur PT Selaras Simpati Nusantara yang akan diserahkan ke Dodi. KPK telah menetapkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Rudin dan 3 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap. Saat penangkapan Dodi di lobi sebuah hotel di Jakarta, KPK menemukan uang sebesar 1,5 miliar rupiah di mobil Dodi. Selain itu, KPK juga menyita uang 270 juta rupiah saat penangkapan Kepala Dinas PUPR Musi Banyuasin Herman Mayuri di kantornya. Kini KPK masih mendalami asal uang yang diduga adalah sebagian dari komitmen fee dari Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandi kepada Dodi. Total komitmen fee adalah sebesar 2,6 miliar rupiah. Total komitmen fee yang akan diterima oleh daerah dari SUH dari 4 proyek dimaksud sejumlah sekitar 2,6 miliar. Sebagai realisasi pemberian komitmen fee oleh SUH atas dimenangkannya 4 proyek paket pekerjaan di Dinas PUPR tersebut,
Diduga SUH telah menyerahkan sebagian uang tersebut kepada daerah melalui HR dan PU. Dalam kasus dugaan suap pengadaan infrastruktur, Suhandi menjadi tersangka penyuap. Sementara Herman Mayori dan Kabid SDA PPK Dinas PUPR Edi Umari menjadi perantara suap ke Dodi. Suap dilakukan Suhandi untuk mendapatkan 4 proyek di Kabupaten Musi Banyuasin. 4 tersangka ditahan selama 20 hari terhitung 16 Oktober 2021. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah berkomitmen untuk memberantas pinjaman online ilegal. Pinjaman online ilegal resahkan masyarakat karena bunga yang tinggi dan menagih dengan ancaman. Beberapa hari belakangan ini polisi menggerebek sejumlah lokasi kantor pinjaman online ilegal di beberapa daerah. Dari hasil penggerebekan, polisi menemukan banyak pelanggaran, mulai dari bunga tinggi hingga ancaman saat menagih pada nasabah. Kepolisian Negara Republik Indonesia, semua tangan di atas. Puluhan orang pun diamankan, mayoritas adalah karyawan jasa pinjaman online yang bertugas melakukan penagihan. Para karyawan pinjaman online ini pun tak segan-segan mengancam akan membongkar data nasabah yang tidak membayar. Besarnya bunga yang dibebankan sangat menyulitkan nasabah. Seperti salah seorang warga Kota Bandung yang terjerat hutang pinjaman online hingga puluhan juta rupiah. Padahal dirinya hanya meminjam 3 juta rupiah ke 3 aplikasi pinjaman online. Selain tenor yang cukup singkat, cara penagihan dari aplikasi pinjaman online juga membuat nasabah tidak nyaman, bahkan seringkali bernada ancaman. Oleh karena itu, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan moratorium untuk penerbitan izin fintech atas pinjaman online legal yang baru, serta moratorium penerbitan penyelenggara sistem elektronik untuk pinjaman online yang baru. Bersama Pak Joni Plate yang mempunyai kewenangan dalam teknologi informasi, ini sudah 3.000 lebih kita tutup yang tidak terdaftar. Dan kami himbau kepada masyarakat agar kalau minta pinjaman, pilihlah yang terdaftar di OJK, daftarnya ada di website, ya, ada 107. Nah, ini tinggal bagaimana yang tidak terdaftar ini ada efek jera, agar ada sanksinya dan diproses secara hukum. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pun telah meminta agar pinjaman online ini diawasi. Sementara untuk pinjaman online ilegal harus segera diberantas karena menyulitkan masyarakat di tengah dampak pandemi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan Danau Sunter, Jakarta Utara, akhir pekan kemarin ramai dikunjungi warga. Tempat ini dipilih warga untuk menghabiskan akhir pekan karena dekat dan relatif murah. Akhir pekan kemarin, kawasan Danau Sunter, Jakarta Utara ramai dikunjungi warga. Mereka datang bersama teman dan keluarga untuk berolahraga seperti berlari ataupun bersepeda. Ada pula yang sekedar menikmati udara pagi sambil memandangi pemandangan danau. Meski begitu, warga yang datang wajib mematuhi protokol kesehatan ketat. Petugas Satpol PP pun terus berjaga untuk menegur warga yang tidak bermasker atau tidak menjaga jarak. Kawasan Eco Park Ancol, Jakarta Utara, akhir pekan kemarin juga diramaikan pengunjung yang datang untuk berolahraga. Namun pengunjung harus mengikuti protokol kesehatan. Sejak pagi, warga mendatangi Eco Park di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Sebagian dari mereka berolahraga sambil menikmati kesegaran udara di kawasan ini. Kawasan tepi pantai yang dipadati tanaman ini memang menjadi pilihan warga untuk berolahraga. Pengunjung merasa nyaman untuk beraktivitas di Eco Park karena udaranya sejuk. Suatu kondisi yang jarang ditemukan di ibu kota. Iya, saya sih cuma olahraga aja, cuma biasa suka goes aja sih sepedaan ke. Kenapa memilih Eco Park? Enak aja sih di sini, di Jakarta kan jarang ada taman gitu ya. Nah, terus kayaknya di Eco Park ini nyaman juga, tempatnya luas juga.
Terus juga lumayan bersahabat gitu, harganya juga nggak terlalu mahal ya. Dengan orang-orang di sini, saya lihat sih dijaga ya, terus jaraknya juga nggak yang terlalu deket-deket gitu. Jadi saya masih merasa nyaman kalau olahraga di sini. Tadi pada saat datang sini ada pengecekan dari aplikasi Peduli Lindungi atau seperti apa? Ada di depan, di gerbang Ancol depan. Selain berolahraga, pengunjung juga menikmati koleksi flora dan fauna di kawasan ini. Eco Park Ancol seluas 34 hektar ini merupakan salah satu ruang terbuka di Jakarta. Meski demikian, pengunjung yang memasuki kawasan ini tetap harus mengikuti protokol kesehatan, salah satunya sudah vaksinasi minimal dosis pertama. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Adi Ahmad, dan Herutri, iNews melaporkan. Tidak hanya di ibu kota, objek wisata di Yogyakarta juga ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah pada libur akhir pekan dan Hari Maulid Nabi Muhammad. Malioboro padat, di sisi pejalan kaki hingga jalan raya. Ribuan wisatawan membanjiri destinasi favorit di jantung kota Yogyakarta ini Minggu sore. Selama akhir pekan dan libur Hari Maulid Nabi, ribuan pengunjung memenuhi kawasan ini. Mereka tak sekedar jalan-jalan, tetapi juga berbelanja aneka kerajinan tradisional yang dijajakan di trotoar toko sepanjang jalan Malioboro. Tak lupa, para wisatawan ini mengabadikan kenangan mereka berlibur ke Yogyakarta dengan berfoto di tiang penunjuk jalan Malioboro. Selalu sama kuliner terus apa tuh barang-barangnya yang souvenir gitu. Souvenirnya akan komplit kalau kesini mas. Tapi enggak juga sih hasrat hati ingin kesini itu pasti ada. Oh gitu. Peningkatan jumlah wisatawan ini membuat petugas yang berjaga di kawasan Malioboro kewalahan. Para petugas harus selalu mengingatkan pengunjung untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Tugasnya selain mengingatkan yang nggak pakai masker untuk tetap prokes, juga ngasih tahu tempat-tempat mungkin wisatawan nggak tahu masjid mana, kamar mandi mana, apa toko apa gitu. Membanjirnya kembali wisatawan di Malioboro menyebabkan jalanan macet. Untuk mengatasinya, sistem ganjil genap dan buka tutup jalan menuju kawasan Malioboro rencananya akan diberlakukan kembali. Selain untuk mengurai kemacetan, juga untuk membatasi terjadinya kerumunan selama pandemi. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Menparekraf Sandiaga Uno mengunjungi Desa Wisata Kaki Langit, Kecamatan Linggo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno ikut bermain musik bersama kelompok Gejok Lesung saat berkunjung ke Desa Wisata Kaki Langit, Kecamatan Linggo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Sandi ikut memukul alu bersama ibu-ibu kelompok Gejok Lesung. Paguyuban Gejok Lesung mengeluhkan selama pandemi mereka tak punya penghasilan karena minimnya wisatawan. Mereka pun berharap kedatangan Menteri Sandi ke wisata Desa Kaki Langit ini bisa dibuka dan wisatawan kembali datang. Di hadapan para ibu-ibu, Sandi juga berjanji akan kembali membuka Desa Wisata Kaki Langit, namun dengan catatan protokol kesehatan harus ditegakkan. Oke. 9, oke. Ada protokol kesehatannya dan pandeminya, pagebluknya bisa terkendali, nanti lebih buka lebih setiap hari, bukan hanya hari ini, dan mudah-mudahan pendapatan ibu-ibu semua meningkat. Amin. Berkah. Amin. Sementara itu, mengatasi dampak ekonomi di masa pandemi COVID-19, pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja berikan bantuan kepada masyarakat guna merangsang pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah di sejumlah daerah. Selain bantuan modal, program tenaga kerja mandiri diharapkan bisa memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Melalui acara Expo Tenaga Kerja Mandiri, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia memberikan langsung bantuan kepada puluhan pelaku usaha mikro kecil dan menengah di kawasan Mersik Telaga Maya, Kabupaten Jayapura, Papua.
Dengan adanya program tenaga mandiri ini, diharapkan penerima bantuan yang sudah didata bisa tepat sasaran dan dapat memperluas peluang tenaga kerja melalui UMKM sebagai bentuk upaya mengurangi jumlah pengangguran akibat banyaknya perusahaan yang gulung tikar akibat pandemi COVID-19. Kemenaker menargetkan bantuan dan pelatihan program tenaga kerja mandiri ini bisa menjangkau 100.000 usaha mikro agar permasalahan ekonomi masyarakat Indonesia kembali normal. Harapannya dengan 2 intervensi yang kami lakukan ini, kami ingin berkontribusi secara pasti untuk menurunkan kemiskinan di Papua dan Papua Barat. Kami juga ingin berkontribusi untuk meningkatkan kompetensi masyarakat di Papua dan Papua Barat yang pada akhirnya dengan kompetensi yang dimiliki ini, maka kita bisa siapkan tenaga kerja yang kompeten, masuk pasar dunia kerja ataupun menjadi seorang tenaga kerja mandiri. Dalam rangka meningkatkan standar protokol kesehatan selama masa pandemi, Antis menggandeng Pertamina untuk berbagi produk hand sanitizer. Produk gratis ini dibagikan setiap pembelian bahan bakar di sejumlah SPBU area Pulau Jawa. Antis bekerja sama dengan Pertamina dalam program berbagi hand sanitizer gratis kepada konsumen. Program ini dilakukan di 94 SPBU Koko di area Jawa, meliputi daerah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Melalui loyalty program, pemberian produk Antis hand sanitizer ini terdiri dari produk Antis hand sanitizer saset dan tube, serta refill dengan dispenser manual untuk para pengunjung SPBU setelah bertransaksi. Hal ini adalah salah satu upaya untuk menjadi solusi bagi pengendara yang harus berinteraksi secara langsung dan sulit untuk mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun. Kita ingin memberikan edukasi ya dan juga reminder kepada masyarakat Indonesia, terutama pengguna transportasi darat, untuk terus menjaga protokol kesehatan, terus melakukan cuci tangan, dan bila tidak ada akses cuci tangan maka menggunakan hand sanitizer. Jadi syaratnya adalah mengisi bensin baik motor maupun mobil ada minimumnya, dan itu langsung mendapatkan antisnya. Gitu. Jadi tidak ada syarat macam-macam sih. Jadi cukup mengisi dengan jumlah tertentu. Kedepan Antis juga akan bekerja sama dengan sekolah swasta untuk menyediakan hand sanitizer gratis dan mendukung gerakan menjaga prokes saat pembelajaran tatap muka berlangsung. Dari Jakarta, Riki Iskandar, Agus Dwi Prasetyo, Andiran, iNews melaporkan. Pameran kreatif bertajuk Exotic NTT, Flores Beyond Your Imagination, sukses digelar di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pameran ini ditampilkan eksotisnya Labuan Bajo dan Pulau Flores, serta produk ekonomi kreatifnya. Exotic NTT, Flores Beyond Your Imagination, sukses mengajak masyarakat Jakarta untuk berlibur dan menikmati indahnya alam Pulau Flores dan Labuan Bajo. Pameran kreatif yang digelar Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores ini menawarkan potensi wisata di Labuan Bajo dan produk ekonomi kreatifnya. Wamen Parekraf Angela Tanusudibio berkesempatan melihat langsung pameran ini dan mencoba sensasi pengalaman canggih di booth virtual reality, augmented reality. Harapannya satu, tentu saja peningkatan kunjungan wisatawan ke wilayah Labuan Bajo Flores, NTT, dan juga kita ingin mengenalkan produk-produk ekonomi kreatif yang ada dari Nusa Tenggara Timur. Kain songke atau kain tenun khas NTT menjadi salah satu produk ekonomi kreatif yang dihadirkan langsung pada pameran ini. Cornelia Mema menjadi salah satu perajin kain songke yang terus produktif di tengah pandemi meski penghasilannya jauh berkurang. Pada pameran seperti ini saya berharap, karena saya datang dari jauh-jauh, kebetulan kampung saya juga jauh dari jalan raya. Masa pandemi ini cepat hilang. Terutama kami difasilitasi untuk ikut pameran seperti ini sangat membantu kami untuk memasarkan produk kami lebih luas lagi. Pameran Exotic NTT yang digelar 15 hingga 17 Oktober 2021 juga menampilkan pelaku usaha lokal Labuan Bajo dari jasa penginapan hingga travel agent. Tim Liputan iNews melaporkan.
Masjidil Haram di Mekah kembali dibuka dalam kapasitas penuh. Aturan jaga jarak di dalam masjid dihapuskan. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi.